Oke, jumpa lagi dengan saya Umar Al-Faruq. Shalom semua saudara-saudaraku, mau Muslim, mau Kristen, tetap kamu adalah saudara saya. Satu lagi, saya akan membagikan materi ringkas tentang mengapa Al-Quran surat 4 ayat Al-Quran 4 ayat 157 membingungkan kebanyakan orang. Mengapa saya berkata begitu? Saya akan membagikan. Simak baik-baik. Di kompleks tempat tinggal saya sering melihat anak-anak kecil bermain-main, perang-perangan, sembunyi-sembunyi. Mereka seperti tentara, mereka bermain. Saya lagi melihat anak-anak ini bermain. Mereka siap menghalau musuh. Ketika pertarungan mereka selesai dan satu kelompok dinyatakan menang, yang satu kalah. Secara serentak anak-anak tersebut akan mengangkat tangan sebagai tanda kemenangan. Mereka terlihat, saya melihat mereka tuh sangat senang, gembira. Mereka terlihat sangat bangga sekali karena memenangkan satu pertarungan ya. Karena berhasil memukul kalah lawan mereka. Oke, konteksnya orang Yahudi bangga berhasil membunuh Isa. Ini fakta. Yesus disalib karena pemurtakan orang Yahudi sendiri, bangsa Romawi. Kita bisa lihat di Google, bisa buka di YouTube sejarah Yesus di kayu salib. Oke, walau tidak sama, tapi saya melihat rasa bangga juga ada dalam diri orang Yahudi. Ketika mereka berhasil membunuh Isa Al-Masih, sehingga dengan bangga mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Di dalam Al-Quran surat 4 ayat 157. Bila anak-anak di kompleks yang tadi saya katakan, kompleks saya, dengan bangga mengangkat tangan atas kemenangan mereka, yang pasti tidak demikian halnya dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak sepenuhnya bangga atas keberhasilan mereka. Mengapa? Karena mereka juga merasa ragu. Apakah benar mereka bunuh adalah Isa Al-Masih atau bukan? Ini Al-Quran yang menjawab dulu, Al-Quran yang berkata. Nanti Alkitab akan meluruskan itu. Mereka tidak sepenuhnya bangga atas keberhasilan mereka. Mereka merasa ragu, apakah benar mereka membunuh adalah Isa Al-Masih atau bukan. Al-Quran mencatat padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkan. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Katanya Yudas Iskariot di dalam Al-Quran 4 ayat 157. Benarkah Isa Al-Masih mati atau tidak? Kita kupas pelan-pelan. Dari pertanyaan yang tadi di atas saya paparkan, orang Yahudi di atas timbul satu pertanyaan, benarkah Isa Al-Masih mati? Bila merujuk pada Al-Quran dan Injil, maka kita akan mendapatkan jawaban yang pasti. Isa Al-Masih benar-benar mati. Mengapa saya katakan begitu? Al-Quran secara jelas memberi kesaksian akan kematian Yesus Kristus, yaitu Isa Al-Masih, dalam Al-Quran surat 3 ayat 55. Bunyinya demikian. Hai Isa Al-Masih, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Bayangkan. Bahkan pada ayat lain secara sistematis dijelaskan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, Isa Al-Masih, pada hari aku lahir. Pada hari aku Isa Al-Masih meninggal, dan pada hari aku Isa Al-Masih dibangkitkan kembali. Di dalam Al-Quran 19 ayat 33. 3 fase Isa Al-Masih melewati. Yaitu, pertama apa? Dan kesejahteraan semoga kamu dilimpahkan kepadaku Isa Al-Masih pada hari kamu apa? Lahir, meninggal, bangkit. Isa Al-Masih benar-benar mati dan bangkit. Sudah ada posisi di surga. Video-video saya yang kemarin-kemarin, 5 hari lalu, saya sudah mengatakan 25 nabi
dari Injil, Alkitab, dan Al-Quran, semua nabi mati dan tidak bangkit. Hanya yang bangkit satu sejarah di dalam Alkitab dan Al-Quran. Satu saja. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu mati dan bangkit. Ayat saya sudah paparkan di video saya kemarin, 5 hari lalu. Saudara juga bisa cek di Terang Habaget, Injil Habaget. Oke, saya ulangi lagi. Al-Quran mengatakan begini. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Dalam kurung Isa Al-Masih, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku Isa Al-Masih Yesus Kristus meninggal, dan pada hari aku Isa Al-Masih Yesus Kristus dibangkitkan hidup kembali. Dengan jelas ya, Al-Quran 19 ayat 33. Tentara Romawi saksi mata atas kematian Isa Al-Masih. Ini sekarang Alkitab yang memberikan meluruskan. Tadi Al-Quran mengatakan diserupakan. Sedangkan ayat lain juga dikatakan Isa benar-benar mati, lahir, mati, dan bangkit. Oke, sekarang Alkitab meluruskan. Tentara Romawi adalah salah satu saksi mata yang dapat diajukan atas penyalipan Yesus Kristus Isa Al-Masih. Inilah kesaksian mereka yang ditulis dalam kitab suci kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus, menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Kalimat Allah, Injil Rasul Besar Matius 27 ayat 54. Yang tadi bunyinya demikian. Kepada pasukan Romawi yang menyelipkan Isa Al-Masih, masih ada perwira yang sangat pintar, memiliki pasukan yang terdiri dari 100 tentara. Dia adalah orang yang sangat pintar dan tidak mudah untuk ditipu. Dia dengan prajurit-prajuritnya menyaksikan saksi mata penyalipan Yesus Kristus, yaitu Isa Al-Masih, dengan mata mereka sendiri. Kesaksian Siti Maryam ibnu Isa Al-Masih, selain tentara Romawi, orang lain dapat diintai. Kesaksian adalah ibunda Isa Al-Masih yang saksi mata sendiri, yaitu Siti Maryam kalau di dalam Al-Quran. Injil Allah menjelaskan bahwa Siti Maryam, ibu Isa Al-Masih Yesus Kristus, berdiri di sebelah salibnya saat itu. Ingat ya, ini saksi bagian Alkitab sekarang meluruskan. Dia melihat siapa yang disalib. Di dalam Injil Rasul Besar Yohanes 19 ayat 25-27, tentu seorang ibu tidak akan salah mengenali anaknya yang sedang disalib, bukan? Nggak mungkin diserupakan. Ini ibu kandung. Al-Quran mengakui, Alkitab pun mengakui itu. Selain disaksikan oleh tentara Romawi dan ibu Isa Al-Masih Yesus Kristus, penyalipan tersebut juga disaksikan oleh 2 pengikut Isa Al-Masih, yaitu orang yang sama yang menguburkannya. Juga seorang rasul melihatnya sesudah kebangkitannya dan menyaksikan luka-lukanya. Manakah kesaksian yang dapat dipercaya sekarang dari Al-Quran dan Alkitab? Oke, baik. Bukan bermaksud untuk mencurigai kebenaran Al-Quran, tetapi Alkitab harus meluruskan. Karena Alkitab yang pertama, kedua baru Al-Quran turun. Semua sudah tahu ya. Oke, lanjut. Namun bila kita membandingkan pernyataan orang Yahudi yang terdapat di dalam Al-Quran surat 4 ayat 157 di atas dengan kesaksian dari tentara Romawi dan ibunda Isa Al-Masih Yesus Kristus, tentu dengan mudah kita akan mempercayai kesaksian dari kedua saksi terakhir, bukan? Yaitu ibu kandung Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Mengapa? Sebab tentara Romawi adalah prajurit yang menyalibkan Isa dan Siti Maryam adalah ibunda Isa Al-Masih yang masih sendiri. Jelas kesaksian mereka lebih dapat dipercayai, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena mereka berada di lokasi saat kejadian. Penyalipan Yesus Kristus Isa Al-Masih membuka jalan keselamatan yang lebar untuk saudara dan saya yang mendengar ini. Kenapa? Secara tidak langsung pernyataan dalam Al-Quran surat 4 ayat 157 telah meniadakan satu-satunya harapan umat muslim terhadap penyalipan Isa Al-Masih. Sungguh sulit dimengerti mengapa justru kitab suci yang diyakini umat muslim sebagai kitab penyempurna di dalam kolong langit ini
mengaburkan tentang keselamatan telah dijanjikan oleh Allah jauh sebelumnya. Melalui penyaliban Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus, telah membuka jalan keselamatan bagi setiap orang, supaya setiap orang yang memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah di surga, Bapa Elohim di surga. Sebab bagaimana firman Allah berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dalam Injil Rasul besar Yohanes 3 ayat 15. Saudara akan buka di Mbak Google. Maka sudah menjadi mestinya bila kita lebih mempercayai kesaksian dari saksi mata daripada orang Yahudi yang merasa ragu, seperti dalam Al-Quran, tadi saya katakan Al-Quran surat 4 ayat 157. Dan ketahuilah bahwa Isa Al-Masih sungguh disalib, ia juga menjadi juru selamat saudara dan saya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semua.